Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan laporan Best Practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Malang disusun oleh Nova Darwinto SPD. Lokasi yang digunakan adalah SDS IT Hidayatullah, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. PPL siklus kedua, aksi 1, Rabu 15 November 2023 dan aksi 2, Senin 22 November 2023. Tujuan yang ingin dicapai adalah menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 4 mata pelajaran matematika pada materi konsep bilangan pecahan. Kondisi yang melatar belakangi masalah ini adalah: pertama, guru belum memberikan pembelajaran yang inovatif. 2. Pembelajaran masih berpusat kepada guru. 3. Belum memaksimalkan TPACK dalam pembelajaran. Praktik pembelajaran ini penting dibagikan. Pertama, praktik pembelajaran ini juga diharapkan dapat memberikan motivasi kepada rekan-rekan guru untuk dapat mendesain kegiatan pembelajaran agar lebih baik, lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan media ataupun alat peraga yang sesuai dengan tujuan pembelajaran serta karakteristik peserta didik. 2. Menjadikan peserta didik memahami pembelajaran sehingga dapat memperbaiki hasil belajar. Peran saya dalam praktik ini adalah: pertama, melakukan kegiatan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan bagi peserta didik. Kedua, mendesain media pembelajaran untuk mengidentifikasi pecahan dan menentukan pecahan senilai yang menyenangkan bagi peserta didik agar peserta didik mudah dalam memahami materi. Tantangan yang dihadapi pada kali ini adalah kurangnya pemahaman siswa karena siswa hanya menerima konsep-konsep matematika. 2. Pembelajaran masih menggunakan metode ceramah. 3. Kurang variatifnya penggunaan media dan alat peraga pembelajaran. 4. Gaya belajar siswa yang belum terakomodir oleh guru. 5. Malasnya peserta didik mengolah dan melatih kemampuan berhitungnya. Langkah-langkah untuk menghadapi tantangan. Pertama, guru harus mampu memilih dan melaksanakan model pembelajaran yang sesuai. Kedua, guru mampu mengembangkan media pembelajaran yang menarik dan memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Ketiga, menyiapkan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Strategi yang akan digunakan. Guru menerapkan model pembelajaran problem-based learning. Pemilihan model pembelajaran ini berdasarkan pada hasil analisis penentuan solusi yang didapatkan melalui kajian literatur, serta wawancara dengan rekan sejawat dan para pakar. Model pembelajaran problem-based learning merupakan salah satu model pembelajaran inovatif. Model pembelajaran ini dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada peserta didik, di mana peserta didik terlibat untuk memecahkan suatu masalah melalui tahapan-tahapan metode ilmiah, sehingga peserta didik akan dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Bagaimana prosesnya?
Pemilihan model pembelajaran problem-based learning ini diintegrasikan dengan penggunaan media pembelajaran berupa kertas origami, papan pecahan, game online, video pembelajaran dari YouTube, serta bahan ajar dan LKPD yang menarik. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara berkelompok, di mana guru telah membagi peserta didik ke dalam kelompok sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang terlibat dalam kegiatan PPL ini, pertama, peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Kedua, dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses pelaksanaan PPL. Ketiga, rekan sejawat yang memberikan saran, masukan, serta membantu jalannya pelaksanaan PPL. Sumber daya yang diperlukan, guru sebagai sumber daya manusia yang berperan dalam merancang pembelajaran di sekolah. Hal ini yang perlu disiapkan, mulai dari sarana dan prasarana yang diperlukan seperti infokus, laptop, speaker, dan jaringan internet. Dampak dari aksi yang dilakukan. Pertama, hasil belajar peserta didik meningkat, di mana peserta didik berhasil melampaui nilai asesmen sebelumnya. Kedua, motivasi peserta didik meningkat terlihat dari seluruh siswa yang semangat dan ingin berpartisipasi pada saat diberikan asesmen formatif dan kegiatan kelompok. Ketiga, keaktifan peserta didik meningkat, terlihat dari peserta didik yang aktif dalam menjawab pertanyaan maupun menyampaikan pendapatnya. Keempat, peserta didik berhasil memahami konsep mengidentifikasi pecahan dan menentukan pecahan senilai, terlihat dari hasil pengerjaan lembar kerja peserta didik, permainan game online, dan hasil evaluasi peserta didik. Respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan. Respon peserta didik sangat senang dan antusias dari awal hingga akhir pembelajaran. Respon rekan sejawat sangat positif dan antusias, sehingga mereka termotivasi untuk melaksanakan model pembelajaran serta media yang saya gunakan. Ketiga, respon orang tua peserta didik sangat positif karena terdapat perubahan sikap pada peserta didik. Mereka menjadi semangat belajar di rumah. Faktor keberhasilan. Yang pertama, guru mampu menyesuaikan model pembelajaran dengan karakteristik peserta didik dan materi pembelajaran. Kedua, dukungan dan motivasi yang diberikan oleh rekan sejawat dalam membantu mempersiapkan alat dalam proses perekaman kegiatan pelaksanaan. Ketiga, guru telah mempersiapkan dengan matang seluruh perangkat pembelajaran yang dibutuhkan. Keempat, guru memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi. Kelima, situasi dan kondisi di sekolah sangat mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan PPL. Hasil refleksi, model pembelajaran problem-based learning dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran mapel matematika pada materi mengidentifikasi pecahan dan menentukan pecahan senilai di kelas 4. Demikian pemaparan laporan best practice yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.